Selamat pagi, saya Dr. Jamalum Sinambela, SHMH, dosen pengampu klinis hukum untuk semester ini. Pertemuan kita yang hari ini adalah pertemuan yang kelima. Itu diharapkan mampu menerapkan tata urutan persidangan perdata. Itu materi pencapaian pembelajaran kita. Subnya adalah pertama, mampu menerapkan tata urutan persidangan perdata. Yang kedua, menerangkan tata tertib persidangan. Yang ketiga, menjelaskan bahwa upaya hukum damai tadi ada dalam persidangan perdata. Itu wajib. Yang keempat, mampu menjelaskan besaran kerugian dan juga mampu menjelaskan kerugian material dan imaterial. Cara kita belajar pada hari ini adalah kita akan mempelajari tahapan persidangan perdata. Dan akan ada diskusi mendalam antara anak-anak saya dan saya untuk mendalami tahapan-tahapannya. Di akhir perkuliahan nanti akan ada role play atas apa yang kita pelajari hari ini. Pedoman kita selama belajar dalam semester ini, kita gunakan buku klinis hukum, simulasi peradilan dalam pendidikan hukum yang dibuat oleh para dosen UNPRI, Dr. Jamalum Sinambela, SHMH, Dr. Dahlan Sinaga, SHMH, Dr. Masmur Septian, Rumapea, dan Dr. Tobing. Ini yang kita pakai dalam satu semester ini. Baik, kita langsung saja, kita masuk dalam pertemuan yang kelima, tahapan persidangan perdata. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita hening sebentar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hening. Selesai. Baik, pertemuan kita hari ini, kita akan menggali lebih mendalam tentang klinis hukum, pertemuan yang kelima, tahapan persidangan perdata. Nah, sebelum saya lanjut apa goal kita pada pagi hari ini, saya masih mau bertanya, apakah masih ingat apa perbedaan perdata dan pidana? Nah, silakan. Kalau pidana dia hukumannya penjara, Pak. Jika perdata dia ganti rugi, Pak, dan bisa digugat ke pengadilan. Sanksinya kalau pidana penjara atau kurungan, perdata ganti rugi. Nah, sifatnya yang tadi Pedro, sifatnya kalau perdata itu private, orang dengan orang. Kalau pidana orang dengan negara. Orang dengan negara. Contohnya saya bilang, bodat kau ya, aku bilang. Nggak bisa panggil bodat karena namanya bukan bodat, KTP-nya bukan bodat. Namanya siapa? Kenya, Pak. Kenya, bukan Kenya bodat. Karena saya melanggar ini, maka saya masuk pidana. Saya melanggar kepentingan negara. Nah, itu. Nah, lalu prosesnya tadi sifat, sekarang sanksi, sekarang proses. Kalau pidana, kalau saya bilang Kenya bodat, di mana diproses? Kantor polisi dulu, laporan polisi, kejaksaan, baru pengadilan. Kalau dia perdata, langsung ke pengadilan. Oke. Nah, hari ini pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tahapan persidangan dalam perkara perdata. Nah, di CPMK-nya yang nomor 5 mampu menerapkan tata urutan persidangan perdata. Itu kemampuan akhir nanti, pada saat akhir saya bertanya kembali proses persidangan perdata. Yang pertama, mampu menerapkan atau menerangkan tata cara urutan persidangan perdata. Yang kedua, menjelaskan tata tertib persidangan perdata. Ketiga, mampu menjelaskan mengapa upaya damai itu ada dalam persidangan perdata. Lalu yang keempat, ada kerugian, ada materi dan imateri. Apa bedanya? Pertanyaan saya, saya bertanya ini, siapa yang boleh menggugat ke pengadilan? Ya? Yang orang yang meminjamkan uangnya. Iya, orang yang meminjamkan uangnya. Lagi? Siapa lagi? Ayo.
Ya, orang yang merasa dirugikan itu kembali kan. Lalu siapa yang menggugat? Yang merugikan, yang masih atau kuasa hukum yang diberi kuasa hukum. Jadi sebenarnya tidak harus pengacara yang membuat masuk gugatan ke pengadilan, bahwa setiap orang warga negara, kalian semua boleh menggugat ke pengadilan. Tidak harus memakai pengacara. Kalau pakai pengacara kan mesti kau bayar lagi jasa pengacara menggugat. Kenapa tidak gugat sendiri? Gitu. Jadi setiap orang atau kuasa hukumnya. Oke. Tahapannya seperti ini, gugatan masuk ke pengadilan. Nah, saya coba terangkan supaya gampang. Kadang-kadang kalau saya tanya, replik dari mana, duplik dari mana, kan enggak tahu jawabannya ini dari mana. Di sini saya terangkan alurnya, gugatan masuk, pendaftaran gugatan, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, sidang pertama, itu upaya perdamaian, selalu ada itu. Lalu masuk pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan ini ada kalau perdamaian tidak tercapai. Lalu masuklah proses perkara. Pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, nah, lalu pembuktian, kesimpulan. Nah, saya coba terangkan dengan baik ya. Coba ini. Biasanya di gugatan itu sudah ada alat bukti awal. Pertanyaan saya, berapa minimal alat bukti kalau kita ingin menggugat? Dua. Minimal 2 alat bukti baru boleh menggugat. Oke, 2 alat bukti. Diterima oleh PN. Lalu sebelum ini disidang, maka ditekan dulu majelis hakimnya, dipanggillah para pihak untuk berdamai. Saya dengan kamu tadi kan, ternyata betul kita selesaikan, ada utang seperti ini, iyalah Bu, janjilah saya Bu, saya akan bayarlah. Bolehkah Bu saya cicil? Boleh, bersepakat deal. Kalau udah selesai itu berarti selesai cerita. Ini adalah upaya hukum yang paling adil. Jadi kalau anak-anak saya berantem atau kemana-mana atau utang piutang, jangan langsung menggugat. Coba dulu damai para pihak. Nah, lalu tergugat menjawab eksepsi atau disebut jawaban tergugat. Nah, atas jawaban ini ya, penggugat lagi menjawab kembali dengan namanya replik. Replik itu adalah replik. Jawaban atas eksepsi atau jawaban atas jawaban tergugat. Oke. Nah, atas replik ini dijawablah lagi duplik. Apakah dia menguatkan gugatannya itu atau ada penambahan? Tuh. Kalau tadi di eksepsi ini dia bisa bantah gugatannya, dia bisa bilang tidak betul, kalau telah sudah bayar, boleh, atau dia terima dengan baik, itu namanya eksepsi. Nah, lalu, ini kan para pihak ini. Lalu kedua belah pihak membuat pembuktian, namanya pembuktian, yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pembuktian penggugat, oke, keluar. Pembuktian tergugat, keluar. Saya gariskan seperti ini supaya anak-anak saya bisa paham bahwa pembuktian itu adalah dari kedua belah pihak, baik dari penggugat maupun dari tergugat. Nah, tuh pembuktian namanya. Nah, alur proses ini dibuat lagi lah kesimpulan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat membuat kesimpulan atas apa yang telah disampaikan. Dari itu dilakukanlah putusan hakim. Oke.
Jadi kalau saya tanya sama kamu nak, duplik itu dari siapa? Nah, apa yang ada dalam gugatan? Ada namanya posita dan petitum. Posita itu, mengapa saya menggugat? Kan? Oh, dia belum pernah bayar utangnya kepada saya. Itu namanya posita, dasar gugatan. Lalu petitumnya apa? Aku minta apa ya? Aku menuntut supaya dia bayar denda dan seterusnya. Jadi posita dan petitum ada dalam gugatan tadi. Yang itulah dieksepsi disanggah oleh tergugat. Berikut pembuktian itu dibuat oleh siapa? Nah, pembuktian dari siapa? Pembuktian dari juga Dan tergugat. Iya. Oke, kesimpulan penggugat dan tergugat. Itu. Oke. Kalau dihukum mesti banyak ngomong. Nah, kalau nggak bisa ngomong nanti kapan pintarnya? Dapat makan dari mulutnya, gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan di sini? Jadi Pak, semisalnya gugatan itu tidak benar, saya bisa menggugat kembali. Nah, pertanyaan yang menarik ini. Seandainya tidak benar gugatannya, caranya gimana? Nah, bisa gugat kembali. Bagaimana caranya? Pada saat saya menjawab gugatan tadi di sini, ini disebut gugatan rekonvensi, bahwa penggugat digugat kembali oleh tergugat karena menurut tergugat tidak benar apa yang digugat tadi. Gugatan rekonvensi, gugat kembali. Bagus Pak yang kau nak. Nah, berarti pada saat ada gugatan kembali itu rekonvensi, maka dalam replik tadi, replik jawaban dari eksepsi, ditambahkan lagi lah di sini jawaban eksepsi, dan jawaban gugatan baru. Nah, kadang-kadang ada seperti orang-orang yang berperkara sengaja ditunggu dulu digugat baru digugat kembali. Alasannya adalah yang bayar biaya perkara adalah penggugat. Jadi pada saat dia daftar gugatan itu sudah dia bayar biaya perkara. Nah, bayangkan kamu yang eksepsi gugat kembali bisa menang kemudian tanpa bayar biaya perkara. Tuh. Lalu di duplik tadi adalah nanti dia perkuat kembali jawaban tergugat dan rekonvensi tadi. Bahwa ini benar dan segala buktinya. Dan masuklah tahapan pembuktian. Begitu alurnya, nak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Semisalnya Pak terjadi huru-hara di kelas atau di suatu persidangan, apa tindakan hakim? Sorry, kalau terjadi Huru-hara huru-hara, ada yang sabotase dan segala macam ya. di suatu Oke. persidangan. Makasih. Kita masuk slide berikutnya. Ini tata tertib dalam persidangan. Lihat di situ. Tidak boleh merekam tanpa izin. Tidak boleh melakukan intimidasi. Itu salah. Nggak bisa seperti itu ya. Harus tertib. Karena sidang tadi adalah sidang diwakili oleh negara. Tuh. Sopan. Nggak pakai sandal, celana pendek. Nggak bisa. Hormati hakim. Karena hakim adalah wakil dari negara di situ. Nah, jujur, tidak boleh memberi keterangan palsu, makanya sumpah ya. Lalu menghormati putusan hakim. Nah, seandainya ada huru-hara yang disono si ribu itu tidak benar, gitu dia maka hakim boleh mengatakan, saudara Pedro, silahkan keluar. Itu boleh, maka kamu harus keluar. Kalau tak keluar, silakan dibantu untuk keluar, dipanggil nanti. Polisinya, satpamnya keluar, kamu ditariknya. Tidak boleh ribut di dalam sidang. Karena kita prosesnya ada formal dan formal gitu. Gitu ya nak? Oke. Baik.
mediasi. Setiap perkara selalu mengutamakan upaya perdamaian mediasi namanya. Kalau anak-anak saya dengar namanya RJ, Restoratif Justice, itu artinya adalah perdamaian, tapi kasusnya adalah kasus pidana. Yang seharusnya tidak ada perdamaian di pidana, tapi negara kita sekarang mengadopsi kasus RJ tadi menjadi restorasi untuk pidana. Nah, di perdata selalu ada upaya hukum damai ini. Kalau ini nggak dilakukan, maka proses persidangannya boleh dibatalkan kemudian. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita seorang hukum, kenapa kita harus langsung menggugat? Kenapa nggak coba dulu berdamai? Itu goalnya. Nanti kalau anak-anak saya jadi praktisi hukum, jadi jaksa, jadi hakim, nah itu goalnya. Nah, upaya mediasi ini adalah untuk mengakhiri sengketa, ya, biayanya lebih murah karena nggak ada lagi biaya perkara lebih besar, hubungan baik terjaga, nggak berantem lagi kita. Nah, lalu ada kepastian hukum. Kemudian itu lebih sederhana, lebih ringan, dan lebih mudah. Jika berhasil damai, maka ada akta perdamaian, akta van dading namanya. Itu sama dengan putusan hakim. Udah sah. Oke. Lalu kemudian nanti Anda tahu tahapan mediasinya kan? Hakim memanggil para pihak, menunjuk siapa yang mediatornya, ada mediator hakim atau mediator ad hoc. Ada mediator yang boleh dari luar. Jadi kalian juga boleh berprofesi sebagai mediator, terdaftar di pengadilan, boleh. Nah, mediatornya ada pertemuan mediasi, dipanggil ya dua pihak sampai 2 kali, diberikan waktu untuk berunding, lalu ada kesepakatan untuk berdamai. Jadi profesi hukum boleh jadi mediator juga, boleh jadi jaksa juga, hakim juga, pengacara, dan staf legal di kantor korporasi. Oke. Mediasi itu menjadi langkah awal tapi paling penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Oke. Nah, ada ganti rugi namanya. Kalau kita utang piutang meminjam, tapi tidak saya bayarkan utangnya. Nah, ada kerugian material dan ada kerugian imaterial. Ada yang boleh jawab kepada saya, perbedaannya material dan imaterial? Ada? Ada yang boleh terangkan? Imaterial yang tak dapat dihitung dengan uang. Misalnya, karena utang ini tadi, anak saya sakit nggak bisa berobat. Saya itu stres. Gara-gara utang yang nggak dibayar, anak saya nggak bisa berobat. Namanya kerugian psikologis, kerugian, ya saya nggak mampu gitu. Bagaimana cara menghitung kerugian psikologis, imaterial? Gara-gara utang ini anak saya tidak bisa berobat, anak saya jadi meninggal. Karena kamu janji kepada saya kan bayarnya tahun depan, udah setahun tidak kau bayar. Maka karena itulah anak saya meninggal. Berapa biaya kerugian imaterialnya? Nah, berapa kira-kira? Dia nggak bisa dihitung, Pak. Tidak memiliki patokan. Benar. Kalau saya presiden, anak saya anak tunggal yang meninggal, gimana? Nggak bisa dipatok. Makanya saya bisa minta kerugian imaterialnya lebih besar. Saya belum minta 5M, 10M, 10 triliun. Nah, itu enaknya di perdata ini. Kita bisa minta kerugian yang lebih besar dari apa yang dengan tentu ada penjelasan yang lebih baik gitu. Tak bisa tuntut. Nggak bisa dituntut itu, karena itu hati-hati kalau wan prestasi, ingkar janji, bisa banyak efek lain. Oke. Nah, itu kerugian material dan imaterial. Imaterial adalah yang dapat dihitung, sisa
berapa, pokoknya imaterial yang dapat diperhitungkan ya unlimited, yang bisa dihitungnya nggak jelas ukurannya, tergantung. Kalau dia anak laki-laki, anak tunggal, Batak pula, hilang marga, ya kan? Oh kacau lah itu. Berapa bayarannya itu? Udahlah. Oke. Nah itu. Nah, slide kita yang berikutnya adalah ini slide simulasi persidangan. Tadi Bapak ada sampaikan ada para pihak-pihak yang disebut dengan pemanggilan para pihak. Nah, ini nanti menjadi tugas kita nanti pertemuan berikut kita akan bahas ini ya. PT Sumber Karya Nusantara melakukan efisiensi perusahaan akibat penurunan pendapatan. Direksi memutuskan memberhentikan sejumlah pekerja tanpa melalui perundingan bipartit maupun mediasi. Oke. Selain itu, perusahaan belum membayarkan pesangon sebagai upah dan iuran BPJS tenaga kerja yang telah dipotong dari gaji pekerja. Direksi beralasan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah penyelamatan perusahaan agar tetap dapat beroperasi. Sebaliknya, para pekerja melalui tindakan tersebut melanggar hak-hak normatif pekerja dan melakukan macam gugatan ke pengadilan dengan tuntutan bayar upah, bayar pesangon, ganti rugi material, imaterial, dan pertanggungjawaban direksi. Nah, nanti kelompok 1 yang baris 1 ini itu sebagai penggugat, ya. Kelompok 2 sebagai tergugat. Nah, kelompok 3 yang baris belakang menjadi sebagai majelis hakim. Nah untuk HI untuk kasus ini kan ini saya terangkan dulu pada saat buat kontrak antara perusahaan ya dengan karyawan ada kontrak ya. Nah, karyawan. Nah, di sini kontrak artinya hak dan kewajibannya dibuat dengan baik di kedua belah pihak. Nah, pada saat ini diputus pekerjaannya, maka ini wajib membayar beberapa kewajiban normatif yang diatur dalam undang-undang. Ini nggak dilakukan oleh dia. Maka ada namanya bipartit. Bipartit tadi, bipartit. Nah, bi itu 2. Karyawannya bernegosiasi dulu sebelum ada putus kontrak. Diceritakan kasus ini, dibilang boleh nggak kamu berhenti karena ini begini gitu. Ada namanya bipartit. Nah, ini nggak dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada tripartit atau mediasi tripartit. Ini orang ketiga, bukan orang ketiga selingkuhan. Orang ketiga yang selesaikan perkara karyawan dengan perusahaan. Siapa? Tripartitnya siapa? Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja itu menjadi tripartit. Dinas Tenaga Kerja. Dia wakil negara untuk membantu urusan hubungan kerja. Nah, ini nggak berhasil, baru boleh masuk ke gugatan yang proses ini tadi. Nah, nih. Jadi kalau pastilah ada kawan saudara yang bekerja di Alfamart segala macam, nanti kalau ada masalah begitu, usahakan dulu pakai bipartit. Nah, ini nggak berhasil, tripartit. Gunakan tenaga kerja, dia tenaga kerja lalu masuk ke gugatannya. Oke. Minggu depan ini kita bahas. Bisa ya? Bisa, Pak. Semangat ya? Semangat. Oke. Nah, ini hari ini kita sudah selesai, kita sudah mengerti tahapan persidangan perdata. Bisa kamu ulang tahapannya? Tahapan persidangan perdata, gugatan, terus? Gugat. Ya, masuk gugatan, terus? Jawaban itu yang sana. Nah, pendaftaran pengadilan, terus? Pemanggilan para pihak. Iya, lalu? Sidang. Ya, terus pembacaan? Gugatan. Iya, terus? Jawaban tergugat. Bagus, eksepsi, replik, iya, duplik, iya.
Hmm. Terus pembuktian. Iya, pembuktian, Ada kesimpulan. sesuatu. Oke. Lalu mengerti tata cara persidangan yang tidak boleh tadi, huru hara tadi. Oke. Lalu mengerti arti upaya damai menjadi kewajiban. Lalu mengerti apa kerugian materi dan imaterial, materi yang bisa dihitung, materi yang tak bisa dihitung atau bisa besar. Lalu selesai. Ada tugas minggu depan kita bahas itu, ya, simulasi sidang perdata. Ada lagi pertanyaannya? Saya Pak. Oh, silakan. Tadi saya mau nanya tentang replik gitu Pak. Replik, ya anakku. Replik. Kalau misalnya replik atau penggugat kan, nah dia punya bukti baru. Ya, Terus tapi nggak ada di gugatan awal tadi. Nah jadi itu gimana nanti tuh Pak? Nah. Tanggapan hakim itu tetap sah nggak itu buktinya? Karena di gugatan awal kan nggak ada. tak ada. Baik. Di replik tadi, bagus nak. Dia ingin perbaiki gugatan kan, karena dia ada menemukan bukti tambahan. Kira-kira gitu kan? Iya, iya, Nah, oke. Di replik tadi boleh ditambahkan penguatan gugatan di atas, ya, dia kuatkan lagi dan ditambahkan hal-hal lain yang tadi kamu sampaikan tadi dalamnya. Boleh. Nanti bukti awal yang tak dimuat dalam gugatan tadi itu akan disampaikan dalam tahapan pembuktian di bawah tadi. Gitu. Intinya adalah supaya gugatan itu bisa benar dan diterima kan? Boleh nak, boleh. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita udahin pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi. Pagi Pak. Baik, demikianlah pertemuan kita pada pertemuan yang kelima ini telah kita akhiri. Minggu depan kita akan mencoba untuk simulasi atas tugas yang tadi Bapak sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan.